kita fokus ke satu segmentasi, lalu akhirnya dia punya database dan segala macam, eh, hingga akhirnya dia punya penjualan 3 miliar per bulan. Jadi dari 30 juta sampai akhirnya dia punya penjualan 3 miliar per bulan. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Hai, Pak Robi. Hai, Pak Denny, apa kabar? Luar biasa. Thank you so much udah hadir, nyempetin waktu ini. Waktunya padat banget ini Pak Robi ini biasanya. Diajak telepon aja bisanya setengah 12 malam. Saya yang thank you, Pak Denny, saya yang thank you. Sama-sama. Oh, resep dari Agita Coffee, resep es kopi. Sih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bikin es kopi, nah itu ada resepnya tuh di Tribelio tuh, namanya triversity.com. Ya, Agita Coffee. Kalau teman-teman pengen belajar langsung aja ke Triversity, itu ada resep es kopi. Luar biasa. Baru mulai ya, Agita ya. Oke, coach favorit. Nah, iya coach favorit, coach Robi coach favorit sih. Of course lah. Pembahasannya masih ada si Ray nih. Coach favorit semuanya. Ada Ronaldo. Hai, Coach Robi. Oke. Kita santai aja. Ya, kita ngobrol santai aja, teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan langsung posting aja gitu. Bulan ini baru rilis awal bulan kemarin. Nice. So, materi kita malam hari ini buat teman-teman yang mungkin baru bergabung juga, malam hari ini kita akan saya akan membahas bersama dengan Coach Robi apa sih bedanya dagang dengan bisnis. Karena semuanya disebut bisnis nih. Baru jualan pertama aja udah disebutnya bisnis nih. Terus ditanya apa ya, cuman jualan aja di sekolahan gitu disebutnya bisnis. Ya nggak apa-apa, punya dream, punya bisnis itu bagus gitu. Tapi kita bedah sekarang, apa sih sebenarnya dagang atau bisnis. Nah buat Coach Robi, sebelum kita masuk ke lebih detail lagi, mungkin bisa sharing sih kegiatannya selama ini tuh ngapain aja sih di coachingnya, apa yang di coaching, bentuk usaha seperti apa yang di coaching. Nah kayak gitu biar teman-teman ini dapat gambaran gitu. Oke, thank you, Mbak Denny. Hai teman-teman semuanya. Aktivitas yang saya geluti tiap hari adalah saya bantuin para pengusaha yang memang mau terus bertumbuh. Dari yang puluhan juta penjualannya per bulan sampai yang 3,6 triliun per tahun. Pagi malam gitu. Kenapa itu bahagia buat saya? Karena saya bahagia banget, bersyukur banget ketika saya punya klien, mereka berhasil meningkatkan kualitas kehidupannya dari bisnisnya gitu ya. Itu yang bikin saya addict gitu. Jadi bukan cuma happy tapi jadi kecanduan gitu. Luar biasa, dari puluhan juta sampai triliunan. Kalau yang baru ide boleh nggak? Kalau yang baru ide ada juga, namun yang ide itu lebih sedikit daripada yang sudah punya bisnisnya. Ya, luar biasa banget. Oke, so dari yang besar dan yang kecil kayak begitu, ini dari situ dulu. Dari yang besar dan yang kecil gitu, biasanya bedanya apa sih? Di mana sih kok mereka satu bisa besar banget, yang satu bisa kayak masih kecil gitu? Itu what is the difference? Yang kecil baru jualan, yang besar udah dagang. Ya, jadi sama aja. Yang kecil baru jualan, yang besar dagang, yang besar bisnis. Yang besar bisnis ya. Yang besar bisnis. Nah, kalau dari sudut pandang mindsetnya misalnya, kenapa yang besar bisa besar, kenapa yang kecil nggak besar-besar? Oke, jadi kalau yang pertama adalah yang tadi jualan, itu lebih kepada dia, kalau saya bilang bahwa itu dia hanya memperlakukan dia punya ideal client sebagai customer, yang cuma one time transaction, that's it, dia nggak pikirin lagi. Tapi yang dagang, dia punya database, dia jagain, dia punya kepuasan, dia follow up lagi gitu. Itu yang membuat dia besar. Termnya dagang sama jualan sama. Kita ngomongnya dagang versus bisnis soalnya. Bisnis, ya. Jadi kalau di sana dagang itu bisnis itu ya. Sorry. Jadi kalau yang jualan, mereka berpikir bahwa ini customer hanya satu kali belanja, that's it. Dia nggak pikirin lagi. Nah kalau yang bisnis itu mereka bangun yang namanya database. Jadi dia nggak cuma di kepala mereka berpikir bahwa ini bukan cuma customer tapi ini klien. Apalagi yang bedanya sama klien, dia akan repeat dan repeat. Sehingga database menjadi penting buat para usaha yang punya bisnis ya, bukan yang cuma berbisnis jadinya.
biasanya industrinya kayak case study-nya deh. Kalau case study-nya gimana? Banyak. Kalau misalkan saya fashion gitu, Ya. terus gimana? What should I do gitu? Jadi gini. Saya mesti ngapain? Contoh nih ya, paling simpel lagi nih. Ini yang story yang saya seneng banget untuk saya ulang-ulang. Itu dulu itu ada 3 pengusaha muda yang datang ke saya dan dibilang, Coach, saya jualan kopi. Terus saya bilang, berapa salesnya? Sebulan cuma 30 juta. Oke, gimana cara jualannya? Ke semua orang gitu. Oke, terus apakah Anda punya database-nya? Enggak, karena cuma 1 kali transaksi. Apa kita lakukan? Kita fokus ke satu segmentasi, lalu akhirnya dia punya database dan segala macam, hingga akhirnya dia punya penjualan 3 miliar per bulan. Jadi dari 30 juta sampai akhirnya dia punya penjualan 3 miliar per bulan. Itu bedanya antara jualan sama bisnis. Gitu. Nah, oke. So, kita breakdown dulu step-stepnya. Berarti buat teman-teman nih sambil belajar bareng nih, Terus Robi. Jadi yang pertama itu adalah nentuin dulu siapa target marketnya. Betul. Oke, saya tulis soalnya target market. Nah, di target market kayak begini, biasanya orang-orang itu kayak agak terlalu lebar gitu. Target market saya ya anak muda gitu. Nah, itu gimana cara menemukan target marketnya? Coba aja dicari benang merahnya atau ada risetnya. Kalau riset, kemarin pertanyaannya adalah, lah saya baru mulai loh, nggak punya budget buat riset. Nah, saya mulai dari sini deh. Yang pertama adalah untuk melihat kita punya ideal klien itu siapa, sebetulnya adalah kalau Anda sudah nge-running bisnisnya, kan seharusnya Anda punya database dong. Ya, ketika Anda sudah running the business, semestinya Anda punya database. Dari database yang sudah ada, Anda pelajarin siapa klien atau ya klien tadi ya, yang sebelah klien itu adalah yang repeat gitu adalah atau customer Pareto yang dia transaksinya paling banyak, yang berkontribusi paling banyak di Anda punya penjualan. Oh, ternyata ada sekelompok orang nih. Ini adalah orang-orang yang sering kali belanja ke Anda punya bisnis. Nah, di profiling tuh mereka secara demografi gimana, geografi gimana, behaviornya gimana, psikografinya gimana. Itu adalah opsi pertama tuh. Opsi kedua adalah lihat siapa sih Anda punya pesaing yang Anda pengen saingin. Oh, brandnya A, pelajari siapa sih dia punya ideal klien, demografi, geografi, psikografi, sama behaviornya seperti apa. Nyambung gak nih? Nyambung nih. Oh, berarti Anda punya pesaing dengan Anda punya ideal klien sudah clear. Yang next adalah pelajarin, untuk ideal klien kayak gini, market size-nya besar nggak sih? Punya buying power nggak sih? Dan tiap tahun bertumbuh nggak dia punya market size? Nah, kalau misalnya dia bertumbuh dan memang punya buying power yang besar, itu adalah potensi untuk jadi bisnis sebetulnya. Nah, taunya market size-nya besar itu dari mana? Kan Anda bisa cek dari pemainnya siapa sih? Oh, dia punya sales-nya besar nggak? Untuk cari tahu gimana caranya gampang, gitu. Gampang, teman-teman. Contoh, gimana? Untuk cari tahu gimana? Contoh, di sini banyak case tadi nih teman-teman, saya bongkar nih. Saya pengen contoh nih yang ini. Anggaplah saya adalah contohnya, kalau boleh pakai Tribelo kali ya. Atau gini deh, contoh misalnya saya punya klien lah gitu ya, dia punya pesaing. Yang umum lah bisnis saya nggak umum. Oke, anggaplah satu brand ya gitu ya. Misalkan contoh dia brandnya adalah A gitu ya. Terus gimana caranya coach? Ini kan pesaing saya. Gimana cara taunya dia punya penjualan berapa sih sebulan gitu? Simple sebetulnya teman-teman. Kalau kita mau ngelakuin yang namanya survei, bisa gimana caranya? Yang pertama adalah saya biasanya melakukan adalah saya pura-pura saya pura-pura sebagai headhunter. Lalu saya mencari siapa nih orang dalam yang tahu secara penjualan dan dia punya kondisi keuangan. Oh, ada orang accounting. Oh, ada nih orang kasirnya kalau dia adalah toko. Terus saya pura-pura sebagai headhunter kan. Saya hunting dia, lalu saya interview, kegali tuh berapa dia punya penjualan, berapa dia punya growth-nya berapa setiap tahun dan segala macam. Kan bisa kan ya. Contoh lagi ini, dulu saya bangun sebuah yogurt. Gimana caranya? Ngecek di supermarket lah. Sini dari sekian macam display yogurt, mana yogurt yang displaynya paling besar? Karena display itu mempengaruhi berapa penjualannya dia. Itu enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cari orang dalam loh, purchasing-nya dari pihak supermarket. Ini brand ini berapa nih angkanya? Makanya networking jadi penting buat para pemilik bisnis.
networking. Jadi nanyain, kalau kategori yang namanya state yogurt, yogurt drink, yogurt bar, berapa sih angkanya? Wih, lumayan juga nih ya gitu kan. Kan itu market size. Dulu saya pernah penasaran nih, ini cincau hijaunya berapa sih di supermarket gitu kan? Cincau gitu. Terus lihat, lumayan juga, 1 bulan 500 juta gitu. Jadi banyak yang kita bisa lakukan kalau kita mau survei sebetulnya. Oke. Jadi target market dulu ya, target market, kemudian dicari profiling tadi, dilihat kira-kira orang ini tuh siapa gitu. Berarti di interview dong kalau kayak gitu. Ya dong. Nah, tantangan terbesar orang yang beda antara jualan sama yang bisnis adalah orang yang bisnis dia mau mengetahui lebih dalam tentang dia punya klien. Kalau orang jualan dia nggak peduli, dia nggak mau pikirin ini profilnya siapa, nggak peduli buat orang yang jualan. Tapi orang yang berbisnis itu penting banget ngejaga. Oke, apa kepentingannya sekarang? Apa kepentingannya? Biasa di mindset mereka kalau jualan kan yang saya tahu adalah ya udah pokoknya barang saya laku. Oke. Nah, kalau orang punya bisnis gitu ya, yang namanya perilaku customer berubah. Nah, kalau kita nggak pernah punya hubungan yang baik dengan kita punya ideal klien, how kita tahu kalau ada perubahan perilaku? Contoh misalkan, ketika kita pandemi, kita nggak mikir nih ya, misalnya kita nggak lihat perubahan perilaku. Apa yang kita lakukan? Kita tetap offline misalkan contoh. Atau mungkin setelah pandemi deh, orang berpikir bisa ini terus online, nggak lihat perubahan perilaku. Yang terjadi apa? Kok sepi ya sekarang online ya? Ya karena ya orang kan udah balik ke offline. Nah, kalau orang yang punya bisnis, yang berbisnis, dia akan ngecek, sekarang setelah pandemi sudah mulai lupa nih orang-orang, apakah ada perubahan perilaku nggak sama Anda? Sekarang apakah Anda suka beli di supermarket dan segala macam? Oh, berubah. Berarti dia punya strategi mesti berubah ke arah sana. Gitu. Interesting. Nah, sekarang kita ngomongin tadi. Tadi yang pertama tadi ya. Tapi coach, gimana caranya kalau misalnya saya belum punya, baru mau mulai usaha gitu? Sama prosesnya adalah pilih siapa pesaing yang Anda tertarik untuk Anda ajakin berantem gitu ya. Siapa sih nama satu pesaing yang Anda mau ajak berantem? Oh, brandnya A, pelajarin dia punya customer siapa, profilnya seperti apa, dia punya kekuatan apa, kelemahannya apa gitu. Cek dari sisi customernya gitu. Ketika saya dulu lagi bikin yogurt, ngapain saya cek juga kan, pura-pura sebagai customer datang ke supermarket, kita tanya gitu, Bu, mau tanya, kenapa Ibu beli yogurt ini gitu? Kan kita tanya, gimana cara makannya, pura-pura bodoh gitu, melihat ketidaknyamanannya apa dari kita punya, dari customer-nya mereka terhadap produknya mereka kan, produknya pesaing kan. Terus kita pelajari lagi, ada nggak sih keinginan yang dia masih inginkan tapi belum bisa dipenuhi sama brand itu? Ketemu kan? Nah, pas ketemu kita bikin tuh produk packaging yang sesuai dengan keinginan dan ketidaknyaman, yang mampu memenuhi ketidaknyamanan mereka. Apa yang terjadi? Langsung jreng. Itu bisnis tuh. Pertanyaan saya nih ke yogurt ini tadi. Ketika itu dilakukan, packagingnya didesain spesifik khusus berbeda. Yep. Customer suka, omset naik. Kenapa kompetitor nggak ada satupun yang ikut? Karena jarang sekali pemilik bisnis yang mau deket sama dia punya customer. Kan tinggal ngikut aja. Oh, kompetitor saya ngelakuin ini, ya saya ikutin aja. Sekarang sudah. Jadi sekarang yang setelah kami bikin packagingnya spesial, mulai company packaging mungkin diminta oleh pabrik-pabrik untuk nambahin tuh, ada sendoknya lah, ada buah potongnya gitu kan. Jadi padahal kami yang pertama gitu. Padahal kan mereka sama gini ya. Terkadang kita sebagai pemilik bisnis itu ada di zona nyaman pada ini. Enak banget nih. Saya sudah di zona nyaman, saya market leader. Orang ngapain mesti berubah gitu kan. Nah, makanya kenapa setiap tahun saya bilang sama saya punya klien, semua klien setiap tahun harus merevisit. Dia harus revisit dia punya value proposition dan dia punya business model. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan untuk tahun depan? Ya, interesting. Oke, sekarang balik lagi. Kalau misalkan produk-produknya memang begitu nih, teman-teman memang jualannya kayak begitu. Ada ide nggak dari Pak Robi sendiri untuk membangun yang tadi database, kemudian follow up itu kayak apa? Ikut workshopnya Pak Denny. Saya punya bukunya tuh, List Building Mastery. Oke. Yes, jadi itu. Gimana? Kayak gini ya contohnya. Saya seringkali diminta oleh istri untuk beli sesuatu di Tokopedia. Dan
dari sekian banyak toko yang saya beli Tokopedia, nggak sampai 2 yang saya tahu yang dia follow up lagi kembali ke saya. Padahal contohnya saya punya Golden di rumah. Setiap bulan tuh pasti saya ada beli dog food dong mestinya kan, sama snacknya kan. Tapi itu toko yang saya beli dog foodnya, nggak ada tuh yang nanya, Pak Robi, kalau gambaran saya semestinya Bapak punya behavior, punya perilaku, tanggal sekian pasti habis nih. Pak, boleh nggak saya kirimin sekarang? Nggak ada tuh. Jadi apa yang terjadi sama saya pada ini, saya masuk ke Tokopedia, saya searching lagi yang mana harga yang paling murah. Gitu kan. Karena buat saya mereka nggak ada nilai tambah yang mereka kasih saya kan. Terus kalau memang sebagai penjual tidak punya nilai tambah, why saya sebagai customer mesti loyal sama dia? Ya, I think ini ya, marketplace memang sumbernya perang harga sih. Ya tapi tinggal disortir doang ya. Betul gini kan. Nah gini, saya anggaplah nih ada yang jualan shampoo sama saya pakai satu shampoo Davines dari Italia. Itu pintar tuh, makanya sebenarnya tadi hanya cuma 1 atau 2 toko yang dia follow up saya. Okay. Mungkin dia belajar sama ini tuh ya. Jadi dia mempelajari perilakunya saya. Oh ini Pak Robi belinya shampoo-nya berapa liter nih. Ini gambarannya dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan ini pasti habis. Apa yang dilakukan? Ya dia follow up saya sebelum habis kan. Pak Robi, ini kalau lihat dari shampoo-nya, jadi dia follow up saya di luar dari Tokopedia kan. Gitu. Gimana caranya? Ya dia bikin QR code, dia kasih spesial gimana cara maksimalin dia punya shampoo. Saya scan, terus kan database masuk sana kan ya. Nah, makanya saya bilang ini orang belajar sama Dennis Santoso sebagai nih. Oh dia bisa bikin packaging, ada QR code-nya, tuh saya scan, diajarin cara pakai shampoo yang maksimal. Ini Italia punya shampoo gitu. Terus ya, ini menarik juga kan. Nah apa yang terjadi? Akhirnya dia follow up saya tiap bulan tuh. Pak, saya kirimin ya Pak shampoo-nya gitu. Karena dia punya nilai tambah sama saya, kan juga saya apresiasi kan. Ya udah sebenarnya kirimin aja, saya nggak pikirin harga lagi. Ya, itu sama. Kemarin 2-3 hari yang lalu, saya barusan ada acara di kantor Facebook di Meta. Nah, kebetulan kami disponsori sama Cleo untuk air minum. Oke. Ya, dibagi semuanya. Kemudian MC-nya mulai MC-nya tidak sekedar membacakan ad-lib untuk terima kasih ke sponsor, tapi ada sesinya, ada ngecuknya dan sebagainya gitu-gitu. Di saat itu Cleo memberikan promosi. Saya lupa angkanya, tetapi gambarannya kurang lebih kayak bayar sekian puluh ribu untuk mendapatkan 3 galon air Cleo. Itu promosinya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, begitu aja selesai. Kebetulan saya di tempat ngerekam. Karena saya harus mendokumentasikan ketika dibacakan, kebetulan. Nah, habis itu kan saya kasih itu video, itu memang agak lucu sih kemarin itu kejadiannya. Saya kasih ke Bu Melisa. Terus habis itu kita jadi ngobrol kan. By the way, teman-teman yang belum tahu, Bu Melisa adalah director ownernya Cleo gitu. Jadi kebetulan kan kami berteman baik juga, dan sama-sama ada di Idea Cloud gitu. Jadi kita ngobrol santai. Nah, itu jadi membuka pembicaraan. Terus saya bilang begini ke beliau sih, kenapa cuma disebutin promosi sekian puluh ribu untuk mendapatkan 3 galon Cleo? Karena begitu didengarkan, mereka semua tepuk tangan, semuanya lupa abis itu. What if si MC dikasih QR code langsung? Jadi buat Anda, diskon nih, misalkan diskonnya bener-bener kayak misalkan dari sekian ratus ribu, coret tinggal sekian puluh ribu, hari ini doang, ini QR code-nya. Begitu di-scan, buka link, langsung ngisi aja nama, alamat, sama nomor WA. Selesai. Dari situ, langsung bisa di-follow up. Langsung galonnya dikirim ke rumah atau apapun itu, tapi company punya database-nya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan dibacain begitu aja tanpa ada call to action. Itu yang saya suggest. Itu literally ada di broadcast saya, ada di chatting saya dengan Bu Melisa sih kemarin itu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini beneran Pak Robi. Jadi saya bukan bercerita begitu aja supaya teman-teman ini lihat nih teman-teman. Nih, saya bilang nih ini ke Melisa, ya, Anda lihat sendiri nih. Nah, kemarin kan dikasih promo beli air galon dan lain-lain. Cuman kalau bisa kayak gitu dikasih QR code buat mereka klaim promonya. Kalau dikasih tahu doang, conversion akan low. Ya kan dikasih tahu doang gitu. Dan Bu Melisa jawabnya apa? Thanks kok, masukannya bagus banget. Nah, kayak begini. Ya, jadi masuk landing page, bayar pakai kris atau apapun, masukin alamat rumah, galon akan langsung dikirim ke alamat rumah dan seterusnya.
Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti list building, ini powerful karena itu akan nambah omset, langsung nambah omset. Kalau cuma diomongin doang, kita berasa bahwa oh ya biasanya begitu gitu kan. Biasanya yang dilakukan dia pembacaan adlib ya selesai. What if adlibnya langsung dikasih layar begitu, Chris langsung tembak begitu, udah. Or yang menarik begini, yang menarik. Kalau Anda pakai Chris atau bukan Chris, pakai QR code, begitu di scan di layar akan ngebuka sebuah halaman landing page. Di halamannya dikasih pixel Facebook. Sehingga kalau orang nggak ngisi, itu bisa kita retargeting pakai iklan. Nah, Anda belajar hal-hal teknik kayak begini, itu saya ada sesi, ada kelas tanggal 4. Tanggal 4 itu akan ada sesi di kelas namanya list building mastery. Jadi belajar gimana caranya melakukan list building. Ngumpulin prospek itu gimana caranya sih? Mau event dan sebagainya. Adlib ketentuan dari IO. Loh, adlibnya bayar, kasih sponsor. Kalau nggak ngasih sponsor, gimana coba? Ini kan IO-nya juga saya sendiri gitu kan, kemarin itu kebetulan saya sendiri kan. Adlibnya itu kemarin ada dari pihak brand ngasih brief ke IO-nya. Ini loh sebenarnya. Nah itu bisa diatur sebenarnya. Itu semua negotiable lah. Saya mau kasih galonnya. Kalau dibacanya kayak begini ada Chris-nya gitu-gitu. Itu semua negotiable teman-teman. Bukan nggak bisa. Jangan terlalu kaku gitu. But anyway, saya ngajarin hal-hal kayak begini buat bisnis Anda. Itu di tanggal 4. Jadi Sabtu ini di tanggal 4 itu ada kelas list building mastery. List building. Ngumpulin prospek. Ngumpulin nama, email, dan nomor WA. Di Jakarta. Jadi kalau misalkan Anda benar-benar pengen naikin omset Anda dengan cara dapetin database lebih banyak, Anda langsung klik aja di sini. Saya ketikin di sini sebentar ya. HTTP. Sambil Anda kalau misalkan ada pertanyaan silakan aja. Saya ketik dulu /bit.ly/wslbm. Nah, di sini Anda harus langsung bawa laptop. Karena apa? Karena nanti di kelas Anda langsung praktek. Terus saya nggak bisa pin ya ini. It's okay, saya nggak bisa pin. Ya, it's okay. Nah itu ya teman-teman, boleh langsung di screenshot aja. Anda harus bawa laptop atau bawa tab. Karena kita langsung praktekin, bikin landing page-nya seperti apa. Sehingga nanti ketika Anda punya bisnis, Anda punya tim, Anda punya event misalkan, Anda bisa ngelakuin yang saya sebutin tadi. Jadi tinggal langsung dipasang begitu, scan atau apapun itu kebuka landing page-nya. Dua hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa meminta nama, email, dan nomor WA untuk langsung di follow up. Atau kalau orang nggak ngisi, kita pasangin Facebook Pixel, kita bisa retargeting dengan Facebook Ads atau Instagram Ads. Itu bisa dilakukan. Sehingga Anda nggak ngejarin orang baru lagi. Itu orang sudah pernah dengar sekali loh, udah buka loh, dia scan loh. Niat loh scan. Kalau nggak niat kan dia diam aja, dengar-dengar diam aja. Yang sampai buka, sampai nge-scan dan buka, itu orang niat. Meskipun belum ngisi. Mungkin belum siap dia ngisi, it's okay. Tapi orang itu lebih baik daripada orang random yang Anda tiba-tiba hajar di luar sana, gitu sih. Oke, balik lagi sekarang. Kita balik lagi ke bisnis versus dagang. Kalau tadi pemula banget, Pak Robi, ada yang nanya soalnya dia yang lewat. Kalau pemula banget, tipsnya dong buat naikin growth. Biasanya Pak Robi akan menyarankan apa? Apakah tadi kan yang pertama kalau dari obrolan kita adalah target market duluan. Oke, target marketnya udah spesifik. Setelah target marketnya ketemu, siapa? What next? Nextnya adalah kita harus tahu nih, siapa referensi dia punya brand. Dari situ. Saingan. Oke. Dari situ, kita ngobrol tuh sama ideal kliennya kan. Ditanya bahwa apa sih yang menyebabkan dia beli di sana. Sambil digali tentang apa sih yang masih dia rasakan nggak nyaman ketika mereka berbelanja di sana dari sisi produk maupun dari sisi service. Lalu nyarinya ini gimana? Sorry, stop dulu sebentar. Nyari ideal kliennya kompetitor gimana? Datang ke tokonya kompetitor kalau main ke toko kan, betul kan? Iya enggak? Kalau online di mana dia berada kan? Nah kalau online kalau restoran deh. Oke, kalau kan sama ya. Saya gini tuh contohnya. Saya bikin frozen yogurt dulu kan. Ya enggak? Saya ngapain? Saya ke tempatnya yang hijau, datang ngobrol sama nongkrong, ngobrol sama orang di sana gitu. Melihat bahwa apa sih yang bagus dari cafe ini, lalu siapa sih dia punya ideal klien, oh ternyata dia ABG nih. Saya ajak ngobrol mereka, saya bikin yang namanya focus group discussion. Saya undang dia ke satu tempat yang netral, saya diskusikan sama mereka.
Soalnya so far Anda berapa kali jadi saya mempelajari behaviornya mereka seperti apa kalau makan frozen yogurt. Itulah ngelakuin sendiri dulu. Sendiri, duit nggak ada ya sendiri. Gitu, sendiri Terus, atau sendiri. Pertanyaan banyak orang adalah, kok orang mau diajak tiba-tiba ngobrol discussion sendiri terpisah di tempat netral atau apapun itu? Dari question yang pertama adalah penampilan penting. Iya dong. Kalau penampilannya nggak rapi gitu ya, ini siapa ya? Gue mau diculik atau mau diapain nih gitu ya? Karena yang kita ajak ngobrol wanita-wanita kan ya. Ya dia kan, dulu kan kita mau ngomongin frozen yogurt pasti ngomongin sama wanita kan. Ya kalau kita penampilannya nggak rapi gitu, ini orang bisa dipercaya nggak nih gitu, diajakin kemana gue ya gitu. Yang kedua adalah tempatnya juga mesti familiar, maksudnya terbuka. Gitu. Oh kita FGD di hotel, di hotel mau ngapain di hotel? Kan orang jadi bingung, FGD di hotel sih gitu. Di food court lah, gitu aman ya? Lebih kepada yang private sih, saya cari restoran yang cukup mewah, tapi dia punya private room. Kan orang bilang, ini public loh, tapi ini private. Kan nggak kayak gini, yuk kita FGD di hotel yuk. Di hotel, FGD apa nih? Di hotel orang takut ya. Iya. Jadi penampilan itu penting. Terus nunjukin siapa kita gitu ya. Oke, so habis itu ketemu di FGD, what next? Habis itu? Poinnya adalah mencari apa sih yang dia nggak nyaman. Apa yang dia masih rasakan nggak nyaman sama brand tersebut. Ya, problemnya apa gitu. Dan bukan cuma problem, apakah ada nggak keinginan lain yang dia masih ingin tapi brand tersebut belum bisa penuhi. Gitu. Oke. Saya mau frozen yogurt yang lebih sehat sih, nggak cuman yang fancy doang gitu. Nah, tapi yang menarik dari kasus yang kemarin saya bikin adalah, ternyata calon pesaing saya produknya sama frozen yogurt, tapi dia punya ideal klien adalah ABG. Nah, saya mempelajari profilnya. ABG ini punya buying power nggak? Punya. Dia jumlahnya banyak nggak? Banyak. Tapi ada nggak sih profiling yang lain yang dimana lebih bagus, lebih menarik buat saya? Jadi, even though produknya sama-sama pesaing, tapi saya memilih dengan segmentasi yang berbeda, di mana saya lebih yang mature. Kenapa? Karena dia lebih loyal. Jadi saya mempelajari behaviornya customer sebetulnya, bukan cuma mempelajari behavior pesaing punya terus saya ikutin, enggak. Saya pelajari nih, ada nggak sih kelompok lain yang lebih menarik buat saya, yang juga size-nya besar, long term, loyal gitu. Karena kalau ABG kan mostly mereka nggak loyal sama brand. Lagi tren dia ke sana, kalau lagi pindah tren dia pindah lagi kan. Nah, sedangkan kalau yang lebih dewasa dia lebih mau loyal, dia lebih lihatnya healthy dan segala macam. Karena saya tahu bahwa ketika saya mau bikin frozen yogurt, kedepannya mau ngapain nih? Karena yang namanya frozen yogurt itu kayak bubble tea kan, tinggal naiknya cepat terus pasti turun cepat. Sehingga dan nextnya pas itu turun, mikirnya adalah mesti pindah ke FMCG, ke supermarket yang ke modern market dan segala macam gitu. Ya. Oke. So kita stop dulu sebentar untuk ngebahas tentang ini kan masuk ke ranah marketing dan market research gitu. Ya. Nah, buat teman-teman, ini sebenarnya kan diskusinya adalah untuk membedakan antara dagang dan bisnis, dan kita lagi pengen nge-breakdown sebenarnya bisnis seperti apa. Nah, Pak Robi kan selalu memiliki yang namanya 6 pilar bisnis. Okay. Nah, bisa di-share dong ke teman-teman begitu. Kadang gini, teman-teman taunya adalah punya produk dan dijual. Ya dagang ngaku bisnis lah, basically begitu. Nah, ini saya sebenarnya pengen berbagi ke teman-teman semua. Ini loh bedanya dagang dengan bisnis itu kayak begini loh. Pilar-pilarnya ada sebanyak ini. Okay. Dan Coach Robi adalah orang yang paling tepat untuk share ini. Oke. So, jadi yang pertama adalah ingat teman-teman bahwa yang namanya bisnis itu adalah sebuah kendaraan, ibaratnya gitu ya, sebagai sebuah kendaraan yang kita pilih untuk membantu kita mencapai apa sih mimpi yang kita mau capai di hidup ini apa. Ya. Jadi jangan sampai kita maunya jauh, maunya lebih tinggi, tapi kita pakainya bajai gitu, kan nggak nyambung kan ya. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang terjebak di situ sehingga ketika ada tantangan terjadi, mereka jadinya lebih mudah untuk menyerah karena mereka merasa bahwa kendaraan yang dipakai ini nggak nyambung sama saya punya pencapaian mimpi. Jadi yang pertama adalah tentukan apa Anda punya mimpi duluan yang mau capai. Mau berapa tinggi, mau berapa besar, mau berapa banyak gitu ya. Setelah itu apa sih strateginya? Ya, besarnya apa tuh strategi besarnya? Itu namanya goal and direction. Jadi ada personal and business goal. Itu yang pertama yang Anda mesti ketahuin di bisnis pilar yang pertama.
Yang kedua adalah ketika Anda sudah clear dengan personal and business goal, yang nomor dua adalah apa nih internal di operasional yang Anda harus bangun supaya ini mampu membuat sebuah produk atau sebuah bisnis yang dimana secara standarisasi produk dan jasanya excellent. Jadi nomor dua namanya operational excellent. Nomor tiga baru yang namanya jualan. Saya sering bilang bahwa yang namanya effective selling. Jadi satu, personal and business goal, yang kedua adalah operational excellent, ketiga adalah effective selling. Setelah jualan, keempat baru yang namanya dipelajari, diukur dengan yang namanya punya laporan keuangan. Ada yang namanya profit and loss report, ada cash flow, ada neraca. Setelah itu, ada nih ternyata apa yang saya lakukan secara internal ini menghasilkan, menguntungkan. Kalau orang yang cuma jualan, orang cuma pikir bahwa jualan aja nih Pak Denny. Dia nggak mikir berapa sih untungnya dan segala macam. Dengan punya laporan keuangan, dia jadi berbisnis, jadi nggak cuma dagang. Dia mempelajari dia punya apa kelemahan, apa yang mesti diperbaiki. Setelah itu, setelah punya uang, kan company mau berkembang. Dia gunakan uang itu dengan cara untuk hire team, namanya hire super team. Dibangun tuh super team. Nah, setelah itu semua proses yang 5 pilar terjadi, baru endingnya marketing. Kita bilang namanya ultimate marketing. Jadi urutannya adalah, satu adalah personal and business goal, yang kedua adalah operational excellence, ketiga adalah effective selling, yang keempat adalah financial happiness, yang kelima adalah super team, yang keenam adalah ultimate marketing. Ya. Yang pertama mimpi tadi ya, business goal ya? Ya, personal and business goal. Personal and business goal. Oke, so buat teman-teman, saya ulangin ya satu-satu ya. Yang pertama, untuk membangun sebuah bisnis, Anda harus punya personal and business goal. Yang kedua adalah operational excellence. Kemudian yang ketiga adalah waktunya kita jualan. Setelah jualan laku, yang keempat adalah laporan keuangan. Jadi kayak dashboardnya gitu. Jadi Anda akan tahu di situ profit and loss, ada neraca. Satu lagi apa tadi? Cash flow. Ya, cash flow report ya. Kemudian setelah itu Anda bangun juga super team. Jadi timnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah ultimate marketing. Itu sih kurang lebih teman-teman. Jadi bukan cuma jualan aja itu cuma nomor 3 saja. So, building business itu semuanya. Itu termasuk ketika Anda tahu ya, wah Pak Robi ini paling, saya aja di coach sama Pak Robi ini di nomor 2 ya kemarin ya, operational excellence itu yang paling paling heavy banget sih. Iya. Ngeset KPI, ngeset job desk, ngeset apa internal business process. Ya, betul. Ya bisnis prosesnya seperti apa. Jadi bayangannya adalah ngebangun bisnis itu kayak ngebangun sebuah mesin yang akan bisa berjalan, dan Anda harus menentukan dengan tepat ini fungsinya seperti apa sehingga bisa dipasang orang-orang yang tepat di situ. Detailnya seperti itu. Jadi bukan ngomongin tentang cuman saya punya barang A, saya jualan barang A, komisi harga sekian, profit sekian, bukan cuman itu. Tapi kalau misalkan Anda tinggal gimana ini? Nah, Pak Robi pernah nggak ngalamin gini, kebanyakan orang itu merasa bahwa ketika dia bisa jualan, dia jadi superman, bukan super team. Banyak nggak kayak gitu? Saya hebat gitu. Ini bisnis saya hebat. Bukan lebih ke hebat sih, lebih kepada aduh takut nih. Nanti kalau saya ajarin saya punya tim, jadinya ntar dia saing kita. Ya enggak lah. Itu mindset, another mindset yang saya bilang ini antara yang namanya jualan sama bisnis. Nggak mungkin yang namanya bisnis sendirian semuanya. Bangun bisnis itu. Ya, makanya itu teman-teman harus, mungkin Anda memiliki beban-beban emosi tertentu yang ini ya, trauma tertentu, mungkin itu harus diberesin, karena kalau Anda sendiri memiliki beban dan itu menghambat growth dari company Anda, yang bermasalah bukan company Anda, yang bermasalah Anda. Yep. Dan itu yang harus dibenerin tuh. Kita nggak berani kok naik pesawat yang pilotnya bermasalah. Nggak sampai tujuan, sampainya entah kemana ntar. Iya. Dan tadi ya ada satu itu adalah kedua lagi nih. Aduh, coach sayang hire orang tuh mahal. Udah, nggak apa, saya aja ngerjain deh. Saya bilang antara waktu Anda sama Anda punya uang mahalan mana gitu. Iya. Oke, so berikutnya adalah kita ngomongin yang tadi, balik lagi tadi. Ketika sebuah bisnis beroperasi, dapetin customer, itu kan ada namanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan customer itu tadi. Ya, ini buat teman-teman ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan customer tadi. Entah Anda, kalau di dunia digital ya, entah Anda mau endorse, entah Anda ngiklan misalkan. Kalau di dunia offline ya, tempat Anda itu adalah sebuah cost sebenarnya untuk Anda mendapatkan customer. Bayangin kalau misalkan Anda punya restoran dan restoran Anda itu tutup. Ya tiba-tiba customer-nya tidak datang.
Maka ketika restoran itu buka, itu ada biayanya. Dan biaya itu adalah biaya untuk mendatangkan customer. Anda harus paham itu dulu. Nah, artinya adalah ketika itu ada biayanya untuk mendatangkan customer, berarti customer ini harus menghasilkan profit yang cukup untuk bisa menutup itu, bahkan lebih untuk menjadi profit Anda. Nah, ketika itu tidak balance, cost-nya lebih tinggi daripada profit per customer-nya, maka Anda jadi boncos atau minus atau rugi. Nah, makanya caranya adalah untuk meningkatkan margin profit di customer ini tadi. Nah, kita mau ngebahas ini sedikit nih, Pak Robi. Kira-kira apa saja sih tips-tipsnya untuk memaksimalkan profit di sektor customer-nya? Saya udah dapat nih satu customer nih. Apa saja sih yang harus dianalisa pertama kali biasanya untuk ini, satu ini? Yang pertama adalah yang paling basic adalah kenali ini adalah customer yang baru menggunakan Anda punya jasa atau produk atau ini sudah reguler. Kalau misalkan ini adalah baru, berarti program kalau memang ada promosi pasti berbeda antara yang baru sama yang sudah reguler. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari behavior dari Anda punya klien tadi. Tadi pagi baru ketemu sama satu orang, dia bisnis perlengkapan dan peralatan yoga. Oke. Itu sih. Jadi dipelajari, saya bilang, Anda tahu nggak perilakunya para yogi beli baju, beli matras itu berapa bulan sekali sih? Gitu. Karena dia selama ini jualan, apa terjadi? Nggak tahu, coach. Terus kalau Anda nggak tahu gimana cara Anda jualan, saya bilang, gitu kan? Karena sebuah bisnis, kalau Anda nggak ngerti behavior Anda punya customer, kan repot ya. Anda berpikir berasumsi bahwa oh ini beli bajunya sebulan sekali, terus Anda promoin itu tiap bulan, di blok lah Anda punya WA, kan annoying kan, betul ya? Nah, yang kedua adalah pelajari behavior dari Anda punya customer, berapa kali, berapa bulan, dan seperti apa sih gambarannya gitu, dengan cara ternyata yang namanya beli matras itu rata-rata orang setahun sekali pasti beli. Nah, digali lebih jauh lagi tuh. Dia kalau pilih itu, kenapa pilih yang A, kenapa pilih yang B, dan segala macam. Kalau baju, berapa bulan sekali kalau para yogi ini beli gitu. Terus ini baju ini dipakai hanya buat kalau lagi yoga, atau dia juga jalan keluar pun dia pakai baju yoga gitu. Nah, itu kan dipelajari behavior kan. Nah, dengan cara gitu kita bisa clearing, oke, berarti setiap customer tuh bisa berapa kali kita gangguin untuk bisa proses lagi kan, dan seperti apa sih produk yang dia butuhkan. Intinya adalah ketika berbisnis, mengetahui apa solusi dari semua permasalahan yang dihadapi oleh Anda punya klien. Terobsesilah dengan market Anda. Iya, anggaplah mereka ini adalah Anda punya pacar. Kan ketika kita mau pacaran seseorang, pasti tahu dong ya, dia sukanya warna apa, dia suka bunga apa, mana yang dia suka, makan apa, kan itu ya Pak. Makanannya apa, musiknya apa, apa yang dia alergi, gitu kan ya? Ya enggak, dia pergi ke kafenya jam berapa, kafenya seperti apa gitu. Ya, kita maunya, kita cuma ngamatin pasangan doang itu kayaknya. Kalau customer kagak gitu. Iya, iya tuh betul. Jadi terus orang what next? Setelah kita tahu dengan detail, maka kita harus menyusun sebuah strateginya gimana setelah kita tahu detail, misalkan belinya setahun sekali atau belinya 6 bulan sekali terus dan seterusnya gitu. What next nih? Yang saya belajar sama Pak Denny adalah bikin journey-nya kan. Oh ternyata setelah tahu yang namanya dia punya inconvenience sama dia punya wish-nya dengan semua channel yang ada, oh ternyata ini lead magnetnya mesti di mana kegiatannya. Oh 3 poinnya seperti apa, core offer kayak gimana, profit multiplier seperti apa, dibikin journey-nya kan. Jadi deh gitu. Saya baru kemarin bantuin satu klinik diabetes yang sudah sekian bulan itu rugi. Dengan cara memperkuat dia punya ideal klien, inconvenience sama dia punya wish, bangun dia punya journey, langsung untung. Itu sudah ini belum Pak Robi? Sudah pakai webinar belum? Udah dong. Kan aku juga belajar sama Pak Denny kan ya. Jadi pakai webinar powerful. Iya, jadi ada webinar. Oh ternyata juga ada kalangan tertentu yang memang dia nggak bisa webinar kan, usia udah tua kan, jadi di atas 60 tahun tuh. Nah dia lakunya apain? Dia datang ke perumahan kan. Dia database nggak? Ya dia siapin database, dan tapi dia mempelajari nih.
orang-orang tua ini siapa yang decision maker-nya? Apakah orang tua atau anaknya? Nah, yang dibangun adalah database-nya bukan cuma orang tuanya, tapi anaknya. Gimana caranya? Kita bilang pas sudah bikin penyuluhan di sana gratis, ada free tes diabetes. Terus kita bawa ke klinik kan? Oh, ini ada hasilnya nih. Untuk bisa dibacain, kita ada free konsultasi sama dokternya. Datang dong ke klinik dong sama anaknya dong, kan Om sendirian kan? Datang sama anaknya berdua, di-handle tuh sama dokternya, jeret, ambil paket. Jadi banyak tuh, terus ingat database dijagain. Setelah, bukan cuma ini kan, udah datang ke dokter, dia udah beli paketnya, bye, enggak gitu kan. Di follow up dong, gimana kondisinya, getting better enggak, sekarang gimana rasanya, lebih nyaman enggak sekarang, gitu. Itu yang namanya bisnis, bukan cuma jualan. Kalau jualan, dia beli paket, bye. Enggak ada hubungan lagi. Gitu kan, udah ada hubungan. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk yang cukup menarik nih. Cara tahu dari list building community. Cara tahu dia butuh produk apa lagi. Kalau pernah beli barang di tempat kita gimana? Biasanya dia bilang nggak butuh apa-apa lagi. Kemampuan kita untuk menggali. Jadi jangan happy dengan atau jangan menerima dengan jawaban pertama dari Anda punya klien. Kan gini kan, sering kali orang tuh ditanya gini, gimana makanannya? Oke, enak kok. Oh, enak ya? Oke, gitu ya, udah gitu. Ya enggak lah, kan itu kan pertanyaan yang jawaban yang dimana udah daripada gua banyak ditanya lagi, mendingan gua udah deh oke aja betul ya, betul nggak? Ya. Gimana Pak, enak nggak? Ya udah enak. Terus dia terima aja kan hasilnya kan? Ya enggak dong, digali lagi dong. Kalaupun enak kan tetap pasti ada yang kurang dong. Kemampuan dan keinginan kita untuk mengetahui apa yang kurang dari kita itu yang jarang ada di orang yang jualan. Tapi di orang-orang yang bisnis, ketika dia nggak menemukan ada problem, dia menggali tuh apa problemnya. Karena dia tahu bahwa kalau orang yang berbisnis, kalau bisnisnya nggak ada problem, nggak ada challenge, jangan-jangan dia problem. Interesting. Oke, jadi tadi cukup menarik ya teman-teman ya. Pak Robi mengatakan ada yang namanya customer journey. Jadi memang ketika Anda ngebangun bisnis, itu bukan cuman ada barang dilepas harga sekian selesai. Tapi customer journey itu adalah sebuah perjalanan customer sebenarnya. Dari dia pertama kali lihat atau tahu Anda itu di mana. Apakah tahunya di billboard di pinggir jalan? Atau tahunya lewat iklan yang Anda atau mereka lihat di Facebook atau Instagram atau postingan di TikTok. Nah, setelah itu stepnya apa? Setelah mereka lihat iklan, dia ngeklik, buka halaman, teksnya apa, videonya apa, image-nya apa, sehingga dia jadi lebih tertarik masuk lagi. Ya, jadi itu prosesnya. Setelah dia tertarik, apa nih transaksinya? Lewat mana nih? Setelah transaksi, apakah ditawarin upsell, bundle? Setelah itu apalagi kayak tadi Coach Robi diingatkan lagi, shampoo-nya udah mau habis misalkan. Itu semua adalah perjalanan seorang customer. Jadi tugas Anda sebagai seorang business owner yang ngerti marketing, digital marketing terutama, itu mendesain customer journey tadi. Itu PR-nya seperti itu. Tadi pagi saya meeting di kantor dengan tim saya, juga ngomongnya itu. Oke, habis ini apa ya? Orang ini butuhnya apa ya? Next-nya apa ya? Misalnya, tadi pagi diskusi kita di seputar contoh agen asuransi di tempat saya tadi. Agen asuransi, karena agen asuransi adalah salah satu pengguna Tribelio juga. So, kita pikirkan, agen asuransi itu kebutuhan awalnya apa? Oh, aku butuh prospek lewat sosial media. Oke, good. Kita kasih nih materinya, kita kasih e-course-nya dan sebagainya, cara dapetin prospek lewat sosial media. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya gini, tapi kan kalau followernya udah banyak sih enak kayak kamu, tapi follower saya masih 20. Saya baru mulai. Nah, berarti dia butuh apa? Dia butuh iklan, misalkan. Maka, saya bisa menawarkan kelas belajar iklan di Instagram atau di Facebook. Bukan punya saya kelasnya, punya orang lain. Cuman saya desain supaya orang ini ketemu, habis belajar cara dapetin, tapi follower masih dikit nih. Nextnya ditawarin ini, belajar Facebook Ads nih. Oke, berikutnya apa lagi? Oh, ternyata kalau ngiklan di Facebook, saya kesulitan bikin desainnya. Oke, ini ada kelas lagi, kelas editing Canva buat bikin konten. Nah, itu customer journey-nya didesain rapi. Jadi nggak tiba-tiba saya punya produk satu, jual, selesai, bye-bye. Karena kalau dia tiba-tiba tertarik, kalau tadi agen asuransinya benar-benar serius, dia beli course pertama, dia beli course kedua, dia beli course ketiga, profit Anda jadi maksimum, gede, daripada beli satu,
baik kita cari baru terus. Itu profit Anda jadi kecil. Itu yang disebut dengan customer journey. Jadi buat Anda yang mau belajar kayak begituan, nah tanggal 4. Jadi langsung saya share di kolom chat aja, langsung Anda klik link itu, di copy paste semuanya terserah ya. Pokoknya di situ. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kelihatannya masuk. Sebentar. Kurobi untuk B2B, bagaimana menentukan ideal? Oh, ini putus. Sedangkan putus nih. Oke, Agita Coffee. Kalau misalnya kita jualan e-course, pada saat kapan dikatakan itu adalah sebuah bisnis? Jualannya e-course nih, Pak Robi. Oke. Gimana? Kita di Aircloud jual e-course kan? Yes. Nah, saya sama Pak Denny, sama Pak Hermanto, sama Belinda kan bikin e-course kan? Iya nggak? Kita bikin journey nggak? Bikin journey. Nah, siapa ideal kliennya? Ya para pengusaha yang memang punya komitmen tinggi untuk mencapai mimpi besarnya, dan dia percaya dengan yang namanya belajar berkelanjutan, dan dia siap menghadapi dia punya tantangan. Itu adalah kita punya ideal klien di Idea Cloud. Terus kita pelajarin kan orang-orang kayak gini, seperti apa sih dia, ada di mana sih mereka? Oh, dia suka yang namanya pembelajaran. Ada di mana? Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di seminar, gitu kan. Sama para afiliator yang lain gitu. Oh, dia juga belajar sama Pak James Hui, ada juga sama Mary, ada juga sama Pak Tung dan segala macam kan. Kita affiliate. Nah, kita bikin journey-nya tuh. Nah, tadi ada satu yang bagus sih. Yang perlu saya highlight di sini adalah teman-teman ingat bahwa kalau orang jualan cuma maunya untungnya banyak, tapi orang yang bisnis lihatnya long term. Contoh nih ya, beberapa kali saya melihat bahwa Ibu tahu yang tadi yang yoga. Setiap klien yang datang ke saya punya tim, dia akan tanya gini, Ibu tahu kami dari mana? Gitu. Dia bilang apa? Oh, dari YouTube-nya sama Pak Denny Santoso. Gitu. Oh, dari Pak Denny. Gitu. Oke. Apa sih yang saya mau highlight, teman-teman? Ketika kita berbisnis, mindset mesti long term, apa yang kita lakukan? Jangan sungkan, jangan pelit dengan yang namanya referral fee. Oh, diem aja deh, jangan kasih tahu. Janganlah, kasih tahu atau kalau bisa tiap bulan kasih gitu kan. Dia nggak, betul. Karena ternyata ternyata siapa sih affiliate yang bisa bantu kita, kasih kita punya klien kan? Gitu. Jadi mindsetnya mesti long term, jangan short term. Interesting ya, teman-teman ya. Ya, kayak gitu sih. Oke, so customer tadi nanya customer journey apakah sama dengan funnel? Kurang lebih sama. Ya, customer journey gini. Kalau saya sebenarnya lebih suka kata customer journey, makanya di tempat-tempat saya selalu ngomongnya customer journey. Tapi funnel memang banyak dikenal. Kenapa saya lebih suka istilah customer journey? Karena skopnya lebih luas sebenarnya. Funnel itu biasanya istilah yang digunakan untuk ngedesain sebuah halaman landing page. Orang datang ke sini, kemudian kita upsell, kita downsell, dan seterusnya sampai terjadi konversi. Biasanya begitu. Tapi customer journey buat saya itu lebih panjang. Orang tahu dari mana? Dari iklan, dari mana? Nah, kayak gitu. Itu termasuk customer journey. Iklannya ngomong apa? Di iklan harus diklik. Iklannya harus ke landing page atau ke WA. Itu lengkap tuh, seperti itu. Kemarin ada salah satu peserta ini, Pak Robi, yang Pak Joko ya, kalau nggak salah, yang jualan kaki palsu kemarin itu siapa ya? Joko ya? Nah, itu kan ikutan Idea Cloud, ikutan kelas saya List Building Mastery, ikutan VIP dinner saya, ya. Jadi dia sedang mendesain customer journey untuk menjual kaki palsu. Nah, ketika di kelas saya ngomongin adalah semuanya itu harus dites. Jadi dia akhirnya ngerti bahwa dites, bukan langsung kayak lead magnet begini, core offer begini, bukan begitu, tapi dites. Nah, dia ngetes beberapa kali selama 3 bulan dan akhirnya ketemunya menarik nih. Dari iklan ke WhatsApp, ke WA. Habis WA ternyata dia ubah ke video call, WA video call. Jadi bukan dari WA langsung di closing, enggak. Dari WA dibawa WA video call dulu. Setelah ditambahin WA video call, yang terjadi adalah salesnya dia itu conversionnya dia naik ke 90%. Wow. Oh, itu gila banget. Terus saya nanya dong, kok bisa begitu, gimana? By the way, saya nggak bisa memastikan bahwa saya yang akan ngasih ini loh, yang kayak begini. Anda harus nyoba.
seperti Pak Joko tadi, dia nyoba. Nah, setelah itu kan saya tanya tuh, kok bisa naik 90%? Apa sih yang terjadi di benak market itu apa? Dia bilang gini, ternyata setelah video call, dia tunjukin workshopnya. Workshopnya itu maksudnya bengkelnya dia. Ini loh, ada kaki palsunya, ada barangnya semua. Sehingga orang jadi trust. WA doang takut ditipu, takut dikasih foto palsu. Ternyata setelah dikasih begitu, kelihatan baru orang percaya, konversinya tuh lompat 90%. Dia bilang, wah ini tepuk tangan ini. Ngetes terus 3 bulan dia. Bayangin kalau misalkan dia sebulan, nggak works lah, customer journey nggak works lah, digital marketing nggak works, ya sudah. Tapi sekarang dia bisa dengan nyaman, ngiklan, WA, yuk call, ditunjukin begitu, udah closing rate-nya cukup tinggi. Menarik ya teman-teman. Nah ini loh, proses-proses kayak begini yang Anda akan dapatkan di kelas List Building Mastery. Nggak banyak yang ngebahas kayak begini. Kalau Anda lihat-lihat di YouTube, nggak ada proses ini. Kalau Anda lihat-lihat di YouTube, yang diajarkan adalah, ya udah pokoknya urutannya, lead magnet dulu, habis itu tripwire, habis itu core offer, dan seterusnya. Ya bahasa-bahasa yang basic banget lah ya. Anda harus dapat email dulu, habis itu di ini gitu. Itu nggak seperti itu. Nah, belakangan ini Pak Robi, bahkan saya mengutak-atik nih. Belakangan ini saya lebih suka langsung tripwire daripada lead magnet. Itu bisa yes. Jadi tripwire-nya bisa macam-macam, bisa buku, bisa webinar berbayar. Jadi langsung ke situ. Jadi bukan, kalau dulu kan webinar gratis dulu, belakangan saya nggak mau webinar berbayar. Karena apa? Ternyata dengan webinar berbayar, bukan karena berbayarnya, tetapi karena orang yang mau bayar itu kualitasnya lebih bagus daripada yang mau gratisan. Ternyata begitu. Jadi ngefilternya di depan. Nah, jadi belakangan ini saya ngelakuinnya semuanya berbayar semua. Nah, bahkan kemarin saya barusan interview satu ibu-ibu, Dapur Lindawati. Salah satu klien GLC juga kan ya, kemarin itu. Dia bilang, saya sekarang nggak mau kalau ngasih sesuatu gratisan. Karena biasa jualan online course berbayar. Kalau dia ngasih gratisan, audiensnya komplit. Pasti yang dikasih nggak daging, karena gratisan. Kebayang ya, ketika Anda biasa melatih audiens Anda untuk membayar, mereka sendiri dikasih gratisan tuh nggak mau loh teman-teman. Mereka willing kok ngebayar, murah-murah, nggak ada masalah, 100.000, 150.000, mulai dari situ sampai yang jutaan. It's okay. Karena kalau misalkan Anda biasa gratisan, diajak berbayar kok kayaknya sekarang jualan ya. Padahal ada orang di luar sana yang biasa berbayar, dikasih gratisan pun orangnya nggak mau, audiensnya nggak mau. Nah, kemarin ketika saya ngobrol sama Pak Peter di Meta, ada insight yang cukup menarik, Pak Rupi. Dia bilang gini, teman-teman, hanya karena kalian pakai Instagram, bukan berarti Facebook mati. Facebook itu gede luar biasa, penggunanya masih gede banget. Dan hanya karena kalian pakai Instagram doang, kalian menganggap bahwa orang lain nggak ada yang pakai Facebook. Itu kata-kata dia. Oh, interesting. Ternyata masih gede banget di Indonesia, masih gede banget. Gitu. Jadi makanya balik lagi ya, kita mesti market research, kita mesti lihat data, jangan bias dengan asumsi yang terjadi di kepala kita sendiri. Orang lain nggak ada yang pakai kok, semua pakai TikTok. TikTok penggunanya lebih dikit loh daripada Instagram. Jauh ternyata kemarin itu Instagram gede banget ternyata. Ya, TikTok I think 120-an juta, Instagram kalau nggak salah 198 juta penggunanya di Indonesia. Ya, TikTok 120 juta. View-nya gede, buying power-nya kuatan Instagram tapi. View-nya gede. Beli ya di TikTok, tapi di Instagram buying power-nya lebih gede. Menarik. Ya, jadi kayak oke. Terus satu lagi yang menurut dia menarik adalah kalau kamu dan ngerti funnel dan sebagainya begini, kenapa mindset-nya adalah jualan di Indonesia? Kenapa nggak internasional? Nah, dari situ saya jadi mikir nih, oke, internasional, tapi bahasa gimana? AI. Pakai AI selesai semuanya. Mau iklan teks, mau ngomong, Pak Robi sekarang bisa loh. Kita ngomong kayak begini, pakai bahasa Indonesia begini, ditranslate, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Mulutnya bahasa Inggris. AI-nya sudah bisa, teman-teman. Tinggal Anda bisa nggak? Nah, itu yang akan kita bahas nanti di kelas tanggal 4 itu. Jadi, gimana caranya pakai AI kita bisa bikin copywriting supaya customer journey-nya. Bahkan kita pakai AI itu kemarin, Pak Robi. Saya tuh sempat bilang begini ke AI-nya. Tahu tiga bisnis konsultan terbesar di dunia? Sebutin coba. Dia sebutin McKinsey, Boston Consulting Group, sama Bain. Oke, good. Sekarang kamu adalah professional consultant di 3 company itu. Saya bilang begitu. Saya punya company, tolong dianalisa pakai framework-nya mereka. Gak usah bayar kan. Itu SWOT analisisnya, ininya semua.
Gimana caranya early traction kompetitor saya? Dijelasin kompetitor saya tuh early traction-nya begini, strateginya begini, dia jelasin semuanya loh. Nah, dari situ kan itu menggabungkan dan mempercepat yang Pak Robi tadi sharingkan bahwa kita harus analisa dan sebagainya. Kita bisa pakai kerangka itu, pakai AI sekarang. Itu saya share nanti di kelas tanggal 4. Jadi cukup menarik sih ya kalau Anda bisa ngerti semuanya step by step-nya kayak begitu. Itu mempermudah sekali sih sebenarnya. Oke, so ini waktunya nggak kerasa, teman-teman sudah mepet, sudah hampir habis juga. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, langsung klik itu ya, linknya sudah saya bagikan ya, https://bit.ly/ws-lbm. Jadi di bit.ly/ws-lbm. Oke, kita nggak bisa berlama-lama lagi karena memang waktunya sudah habis. Bentar, saya lihat tadi ada pertanyaan yang tersisa nggak? Tinggal Renaldo tadi yang bilang, wah PR saya banyak sekali. Oke, biasanya kita udah arahkan ke e-course, tapi katanya gaptek. Jadi maunya transfer langsung kayak mana? Apakah tetap harus persiapkan yang manual? Saya sebisa mungkin. Kalau memang nggak bisa ya udah. Tapi saya sebisa mungkin akan melakukan langsung transfer pakai payment gateway. Karena payment gateway itu bukan sesuatu yang baru. Tokopedia, Shopee, semuanya, Blibli, Lazada, semuanya menggunakan payment gateway. Bukan manual. Nggak boleh manual. Jadi harusnya sih bisa. Tapi kalau memang 1-2 yang nggak bisa, ya kita bantuin lah. Buat saya sih kayak begitu. Ya, itu tadi Agita Coffee. PR-ku banyak-banyak juga dari Ray. Oke, memang banyak sih PR-nya. Begitu Anda ini tahu, jadi memang banyak sih. Oke, I think itu Pak Robi sekarang. Sebentar. TikTok rame juga kok, cuman kebanyakan barang fisik yang laku di sana dibandingkan IG. IG juga rame kok. Iya, sama-sama. Kita ngomong buying power sih tadi, bukan nggak rame ini sih, buying powernya aja. Tapi remember, pelan-pelan mereka juga pasti akan naikin harga dan seterusnya. Kemarin kan memang disubsidi. Jadi kemarin saya barusan ngisi acara di Lazada kemarin. Seller eventnya mereka lah, gede banget. I think sekitar 500 lebih orang lah kemarin datang itu. Nah, kebetulan yang datang itu salah satu adalah tim dari om saya. Nah, tim dari om saya itu telepon, dan ini kenapa timku diajakin acara Lazada, pembicaranya lu, gitu. Om sendiri gitu kan. Nah, dia cerita juga, salah satunya kalau di TikTok kemarin subsidinya masih gila banget. Jualan mesin cuci kalau nggak salah, yang harganya 1,2 juta, itu disubsidi oleh TikTok waktu itu. Sekarang udah nggak, waktu itu disubsidi sehingga orang bisa beli dengan harga 800.000. Gila. itu gila banget. Tapi itu nggak long term, permainan kayak begitu tuh nggak long term, ya kan? Jadi ya rame sih memang karena harganya gila-gilaan begitu. Bahkan yang dilakukan mereka sekarang adalah ya reseller beli di situ aja. Marginnya kan diambil sama TikToknya kan waktu itu kan, marginnya gitu. Jadi brand nggak ngasih margin diskon yang gede, marginnya sama, tetapi margin diskonnya dikasih sama TikTok. Ya sudah gitu. Ya itu memang buat kayak begitu. Tapi apakah bisnis seperti itu long term? Nanti kayak yang lain-lain juga, tambah mahal ya. Mau nggak mau. Sekarang kan masih akuisisi customer kurang lebih gitu. Oke, so untuk menutup acara, Pak Robi ada pesan-pesankah buat teman-teman yang baru berbisnis begini dan kayaknya belum mikirin database lah, belum ini lantar lah, yang penting jualan dulu gitu kan, jualan dulu apa database dulu, atau I don't know, maybe Pak Robi bisa memberikan pesan-pesan nih sebelum kita akhiri. Satu mindset yang juga pola pikir yang berbeda antara orang jualan dan juga berbisnis adalah orang berbisnis tahu bahwa dia butuh belajar sama orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya, daripada dia cuma coba. Jadi saran saya, Anda belajarlah digital marketing dari orang yang expert dan bukan cuma expert ya, tapi punya hati buat bantuin Anda untuk Anda punya bisnis dan kehidupan Anda lebih baik, which is adalah Denny Santoso. Jadi saya bilang saya sudah kenal lama sama Denny, dan saya bilang kenapa saya juga mau partner sama Denny Santoso, bukan cuma karena beliau expert di bidangnya, tapi karena hatinya memang bantuin orang-orang. Jadi itu sih saran saya buat teman-teman semuanya, belajarlah dari Denny Santoso. Tanggal 4 beliau ada sesi di sana di Jakarta, join, karena mindsetnya orang pebisnis adalah dia tahu dia mesti belajar, dan itu mesti berbayar. Jadi jangan selalu berpikirnya bahwa maunya yang gratisan, nggak ada tuh. Ya, jadi itu sih poin yang terakhir yang saya mau sampaikan, itu penting banget. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi Pak Robi, waktunya juga
Ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung. Silakan tadi di screenshot, habis itu di-share. Silakan Anda dapat apa dari sesi malam hari ini. Karena buat saya pribadi, kalau misalkan saya ngikutin acara ini tadi, sebenarnya saya dapat banyak banget sih. Ada insight-insight, ada case study juga dari Pak Robi yang mungkin Anda baru tahu gitu ya. Tapi saya setuju dengan Pak Robi tadi. Saya kemarin sempat ketemu beberapa orang, ngumpul-ngumpul teman-teman lama yang nggak pernah sama sekali ikut-ikut acara atau belajar begitu. Bahasanya super beda sekali, networknya mentah banget. Jadi nggak ngerti cara ngelakuin bisnis secara lebih global gitu. I think itu aja teman-teman. Thank you so much ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi good luck buat bisnis Anda. Kita ketemu tanggal 4 di List Building Mastery. Alright, bye-bye semuanya.